World Islamic Scholars Addressing International Quran Conference. Message from Islamic World Leaders. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, nama saya Muhammad Hamid Alwi. Saya alumni Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis dan Studi Islam. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk berbicara pada kesempatan kali ini berkaitan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir, yang hak, yang agung, yang mulia, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita umat terakhir ini. Disitulah ada kebenaran, disitulah ada petunjuk yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu mengatakan bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu itulah kebenaran dan menunjukkan kepada jalannya Allah yang maha agung dan maha terpuji. Itulah Al-Quran sebagai rahmat dan penyembuh bagi semua umat manusia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang di situ adalah sebagai penyembuh atas apa-apa yang dalam hati dan juga sebagai rahmat bagi sekian alam. Maka Al-Quran adalah kitab yang paling pantas untuk kita jadikan pegangan, kita jadikan panutan kita. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka dia telah berada di atas jalan yang lurus dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Orang yang ahli dalam Al-Quran, dia adalah orang pilihan Allah. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ahli Quran adalah orang-orang yang istimewa dari Allah Subhanahu, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang khusus, dikhususkan, diistimewakan di atas yang lain. Dan barang siapa yang dia ahli dalam Al-Quran nanti akan dikumpulkan bersama para malaikat yang sangat mulia. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil balagh. Orang yang ahli dan pandai dalam Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Alhamdulillah, kebanyakan kaum muslimin pada zaman ini, khususnya di negara kita, negara Indonesia, mulai sadar dengan keagungan Al-Quran ini. Alhamdulillah, banyak sekali gerakan-gerakan untuk menghidupkan Al-Quran, baik segi hafalan, baik segi membacanya, kemudian pencetakan dan pembagian mushafnya, mengajarkan di berbagai tempat. Alhamdulillah, suatu hal yang sangat baik. Ketika orang-orang belum mengenal Al-Quran, mungkin mereka ragu apakah betul Al-Quran memberikan petunjuk, apakah betul Al-Quran itu sebagai rahmat kasih sayang, apakah betul Al-Quran itu penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam hati. Mungkin ragu. Tapi ketika orang-orang sudah mengenal, mencoba membaca Al-Quran,
memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merasakan perbedaan dan perubahan yang sangat besar dalam hidupnya, maka tidak mau lagi meninggalkan Al-Quran. Maka orang-orang yang belum mengenal Al-Quran mencoba untuk masuk dalam komunitas ini, orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Mulailah mereka merasakan hakikat kebahagiaan yang didapati dari Al-Quran, dan itu hanyalah kebahagiaan di dunia, belum lagi kebahagiaan nanti di akhirat. Maka kita lihat di negara kita, negara Indonesia, alhamdulillah, pondok-pondok pesantren tahfidz Al-Quran menjamur di mana-mana. Hampir di setiap kota, di setiap daerah selalu ada ma'had tahfidzul Quran, pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Juga di masjid-masjid Al-Quran diajarkan kepada anak-anak, diajarkan kepada bapak-bapak, diajarkan kepada ibu-ibu, majelis-majelis ta'lim tentang Al-Quran, baik bacaannya, cara membacanya, tentang tafsirnya, tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, banyak di mana-mana. Ini sangat menyenangkan hati kita. Dan ini juga bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapi apa yang telah dijanjikan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, Allah, telah menurunkan Al-Quran peringatan ini, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga Al-Quran semenjak Al-Quran itu diturunkan sampai saat ini, dan sampai nanti di akhir alam ini, sebelum turun hari kiamat, Al-Quran akan terus terjaga. Terjaga, baik terjaga tertulis dalam mushaf, terjaga dihafal di dalam hati kaum muslimin. Dan kalau kita lihat, bukan hanya ulama-ulama saja yang menghafal Al-Quran, bukan hanya ustadz saja yang menghafal Al-Quran, bukan juga imam-imam dan khatib masjid saja yang menghafal Al-Quran. Kita lihat banyak anak-anak yang ikut menghafal Al-Quran. Ada dan banyak di negara kita anak-anak belum sampai umur mereka 10 tahun, belum sampai umur mereka 12 tahun, tapi sudah menghafal Al-Quran dengan bacaan yang fasih, dengan bacaan yang sangat indah, dengan suara yang merdu. Kalau kita lihat, dia tidak tahu apa maknanya, dia mungkin belum paham isinya, tapi bisa menghafalkannya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi siapapun yang akan mengingat atau menghafal Al-Quran. Maka ini adalah mukjizat. Dan kalau kita lihat dimanapun, di negara manapun, daerah manapun, bahasa apapun, manusia jenis manapun, ras apapun, kulit warna apapun, berbicara dengan logat bermacam-macam, semua ketika membaca Al-Quran, membaca dengan teks aslinya, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Ini adalah mukjizat Al-Quran. Orang tidak paham isinya tapi bisa menghafalkannya. Apalagi orang-orang yang sudah mungkin tingkat tinggi, dia hafal Al-Quran, kemudian juga memahami maknanya dan mengamalkannya, baik mengamalkan dari segi membacanya atau mengamalkan isinya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, banyak orang-orang tua yang meskipun mungkin mereka awam, mereka bukan ustadz, orang awam biasa, namun perhatian pendidikan Al-Quran untuk anak-anaknya sangat tinggi, maka memasukkan putra-putri mereka ke dalam sekolah-sekolah yang di situ ada tahfidz Al-Quran, atau masukkan ke dalam pondok-pondok pesantren. Demikian juga alhamdulillah ada dukungan dari pemerintah kita, dari Departemen Agama terhadap pondok-pondok pesantren, khususnya pondok-pondok pesantren tahfidz Al-Quran, dukungan untuk taman pendidikan Al-Quran, dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk musabaqah tilawatul Quran atau musabaqah hifdzul Quran,
alhamdulillah, itu adalah suatu situasi, suatu kondisi yang sangat bagus sekali, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kondisi ini semakin baik, dan juga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mencintai Al-Quran, semakin banyak menghafal Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk dalam ahlul Quran, yaitu ahli Al-Quran yang mereka adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, kita ingat bahwasanya orang yang ahli dalam Al-Quran itu dimuliakan di dunia. Maka Nabi mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang paling pantas menjadi imam terhadap kaum adalah yang paling ahli dalam bacaan Al-Quran. Kemudian ketika Rasulullah SAW menguburkan syuhada Uhud, yang dikedepankan adalah orang yang pandai dalam Al-Quran. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, nanti di hari kiamat, ahlul Quran ini ketika masuk ke dalam surga, orang yang biasa membaca Al-Quran atau yang menghafal Al-Quran, diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Setiap kali membaca satu ayat, derajatnya naik tinggi di dalam surga, dan derajat dia yang paling tinggi adalah saat ayat terakhir yang dia baca. Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Demikianlah, semoga bisa memberikan wawasan bagi kita dan berikan faedah bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.